lagi di podcast Miftahul Ulum TV. Hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget, terutama buat kalian yang lagi di sekolah plus di pesantren. Yap, gimana sih cara bagi waktu antara tugas sekolah, kegiatan pesantren, dan tetap waras? Udah bareng aku, Jelita Diah Pratiwi, dan hari ini kita ada kedatangan narasumber yang keren banget. Seorang santri sekaligus pelajar yang aktif dan katanya jago time management. Langsung aja kita sapa. Halo. Halo guys. Boleh dong kenalan dulu. Sekarang lagi sekolah di mana dan udah berapa lama di pesantren? Oke, perkenalkan nama saya Saskia Lainatu Syifa. Saya sekarang sekolah di SMK Miftahul Ulum Boarding School dan saya mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo. Saya di sini udah mondok selama 3 tahun. Nah, ini dia yang kita butuhin, pengalaman real, bukan teori doang. Oke, langsung aja. Menurut kamu, apa sih tantangan paling besar bagi waktu di sekolah dan di pesantren? Kalau bagi waktu di sekolah atau di pesantren ya kak, itu tuh tergantung kitanya sih. Maksudnya kita tuh punya jadwal sendiri apa enggak gitu. Kalau aku sih kayak ya waktunya sekolah ya udah sekolah, waktunya di pondok ya kegiatan di pondok gitu. Terus waktunya istirahat ya udah istirahat gitu. uh, Relate banget sih. Jadi kayak nggak ada jeda ya. Iya bener-bener padat banget antara kegiatan sekolah sama kegiatan pesantren. Terus pernah nggak sih ngerasa kayak hampir nyerah untuk menghadapi semua ini? Kalau hampir nyerah tuh pasti ada ya, soalnya kan ya kita juga kadang kalau lagi capek gitu rasanya kayak pengen banget nyerah gitu, tapi ya ya udah gimana lagi harus dilakuin gitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti nih. Gimana sih cara kamu ngatur waktu biar semuanya tetap jalan? Ngatur waktu biar semuanya tetap jalan ya kita harus gimana ya, harus konsisten sama kegiatan itu gitu loh. Kayak kalau ya sekolah ya udah sekolah, kalau di pondok ya udah di pondok gitu. Terus kalau ada tugas ya udah dikerjain, ya udah sesuai sama jadwal kita aja gitu. Jadi kita tuh harus bisa pintar-pintar membagi waktu ya kak, Iya. itu ya. Eh, Terus juga kan pasti di sekolah padat ya, Mm-mm. banyak tugas. Terus di pondok juga pasti banyak kegiatan yang harus dikerjain. Iya. Nah itu gimana cara kakak biar waktu itu nggak bertabrakan? Biar nggak bertabrakan ya itu tadi kita harus bikin jadwal, kita harus pinter-pinter ngatur waktu biar kegiatan antara pondok sama sekolah itu nggak tabrakan. Jadi kayak waktu sekolah udah selesai ya udah kita langsung pulang, kita langsung ngerjain kegiatan yang ada di pondok. Terus kalau kegiatan di pondok ya udah dijalani, nanti kalau waktunya istirahat ya udah istirahat gitu. Oh gitu ya kak. Kan di pondok nih ya kakaknya ya. Iya. Kalau di pondok kan pasti jauh sama orang tua, juga nggak selalu bisa sama orang tua. Pasti kan ada rasa kangen ya. Iya. Gimana sih cara kakak biar gak kangen lagi sama orang tua tuh gimana caranya? Kalau kangen biasanya kan di pondok kan ada HP pondok gitu kan. Iya. Nah, terus biasanya kadang kalau emang lagi kangen tuh telepon, video call sama orang tua, video call, telepon, kalau enggak ngechat gitu sama orang tua. Biar kayak rasa kangennya tuh terobati sedikit-sedikit gitu. Ya agak lebih enak ya kak, ada apa itu, apa ada HP itu di pondok, jadi kan gak susah buat hubungin orang tua gitu Iya, ya. jadi gampang komunikasi antara kita sama orang tua tuh gampang gitu. Iya. Eh, itu kan di pondok boleh dijenguk. Mm-mm. Itu biasanya dari pondok jenguknya 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, setiap hari atau gimana itu kak? Kalau dari pondok sendiri tuh waktunya tuh seminggu sekali setiap hari Jumat. Tapi kalau aku sendiri nggak pernah, soalnya orang tua aku juga kebetulan kan jauh merantau. Jadinya aku paling kalau kiriman cuma ditransfer doang gitu, lewat transfer. Orang tuanya kemana kak? Orang tua aku di Jakarta, Oh kerja di merantau, sana. dua-duanya Ya. di sana. Mm-mm. Oke. Kan orang tuanya di Jakarta nih. Ya. Kenapa kakak nggak milih buat sekolah di sana?
buat hidup di sana kan ya kayaknya lebih enak ya, di kota kan pasti ya lebih enak juga daripada di desa gitu kan. Iya. Pergaulannya kayaknya juga enak di sana, Mm-mm. teman-temannya juga kayaknya enak di sana. Kenapa kakak gak milih sekolah di sana dan hidup di sana, malah milih untuk mondok di Demak dan buat sekolah di sini? Aslinya tuh pengen sih Kak kayak ikut sekolah di sana aja gitu bareng orang tua, tapi tuh ayah dari pas aku lulus SD tuh udah bilang kayak aku di sini aja dipondokin di Jawa gitu, biar dari segi lingkungan juga kan bagusnya di sini. Kalau di sana kan terlalu kayak toksik, terlalu barbar gitu, lingkungan Ya, luar sana kan terlalu kayak gitu ya. Jadinya tuh ayah pengennya tuh ya udah aku ikut saudara-saudara aja di sini, ikut mbah gitu di sini gitu. biar gak ikut dugem-dugem gitu ya kak. Ya biar biar gak Biar terpengaruh gak, sama ya, pergaulan di luar sana gitu. biar gak ikut ke dugem-dugem kayak gitu. Seandainya ikan di pesantren kan, seandainya ada teman kakak nih ya Mm-mm. yang tiba-tiba tuh uangnya habis, belum kiriman, terus belum bisa ngabarin orang tua, itu respon kakak gimana sama temennya? Ya membantu sih, sebisanya kita bantu ya, soalnya kayak kita tuh gantian gitu loh Kak, kayak kalau dia butuh kita yang ngasih dia, terus nanti kalau kayak kita yang butuh dia yang ngasih kita gitu, jadinya tuh gantian gitu, saling ganti saling nolong gitulah, namanya juga kan di pesantren hidupnya kan bareng-bareng gitu sama temen-temen. Berarti gak cuek-cuekan gitu ya kak, saling peduli berarti ya kalau di Iya. pesantren ya. Seru banget sih kayaknya. Ya sebenarnya ya seru sih, tapi ya itu kayak tantangannya ya harus bisa sama orang tua, terus kayak kurang bebas sama dunia luar gitu, tapi Ya, ya seru sih. tapi kalau dari kakak sendiri pengen gak ikut kayak di dunia luar kayak gitu, pengen gak? Sebenarnya ya pengen sih, namanya pengen ya pengen kan, apa kayak pengen main-main di luar gitu, maksudnya itu ya, tapi gimana lagi udah disuruh orang tua, terus itu juga kan demi kebaikan kita kan ya, jadinya Ya, ya udah nurut aja gitu. bagus banget sih kak ya. Kalau menurut saya memang zaman sekarang tuh baiknya ditaruh pesantren, jadinya tuh Mm-mm. kita nggak bisa kayak salah pergaulan gitu loh kak. Namanya kan di pesantren kan didikannya juga bagus ya, Iya. didikannya juga bagus, terus sering ngaji juga, gak sering kayak paling nakal ya nakal-nakal gitu kan Iya, ya nakalnya kak. paling ya nakal-nakal kayak umumnya anak pondok aja sih gitu Iya, sih. nggak kayak apa-apa pasti kan nggak Iya. ya sampai kayak gitulah. Gini kak, kakak boleh gak ceritain sehari-hari kakak di sekolah dan juga di pesantren? Oke, kalau aku biasanya kan dari subuh itu udah ada yang bangunin buat sholat subuh, buat jamaah subuh Ya, kan. Terus abis jamaah subuh itu biasanya kita ngaji pinador. Terus kalau ngaji itu udah selesai, kita lanjut prepare, siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Terus kalau udah itu kita berangkat sama-sama ke sekolah. Terus udah ngelakuin kegiatan di sekolah. Terus biasanya kita pulang sekolah sore ya. Terus pulang sekolah itu sholat jamaah sholat asar, abis itu kita ngaji lagi binador atau kegiatan-kegiatan lainnya. Terus abis kegiatan itu baru kita ada free sebentar, kayak biasanya kita piket roan gitu-gitu sih, kayak jajan-jajan, ngobrol-ngobrol sama temen.
balik lagi. Duh, Ben ra usah dadi siji nek kono. Oh, tengah-tengah wae, gak tengah-tengah. Yo wes. Iya. Aku madep di. Madep.